3. Hai guys, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan jawaban dan yang bertemakan ingin sehat berujung lebat. Selamat menyaksikan, enjoy! Pertanian organik merupakan teknik budidaya pertanian yang berorientasi pada pemanfaatan bahan-bahan alami lokal yang tanpa menggunakan bahan-bahan kimia sintesis seperti pupuk pestisida. Kecuali bahan-bahan yang diperkenankan, teknik budidaya lainnya bertumpu pada peningkatan produksi, pendapatan, serta berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Tujuan utama pertanian organik adalah menyediakan produk-produk pertanian terutama bahan pangan yang aman bagi kesehatan produsen dan konsumen dan tidak merusak lingkungan. Penggunaan pupuk dan pestisida. Pertanian konvensional menggunakan pupuk dan pestisida sintetis untuk meningkatkan produktivitas tanaman dan penyakit. Sementara itu, pertanian organik menggunakan pupuk organik dan teknik pertanian ramah lingkungan untuk menjaga kesehatan tanah dan mengontrol hama dan penyakit tanaman. Kelebihan pertanian konvensional adalah bahwa pupuk dan pestisida sintetis cenderung memberikan hasil yang lebih konsisten dan tinggi. Namun penggunaan pupuk dan pestisida sintetis dapat mencemari lingkungan dan mengancam kesehatan manusia jika digunakan secara tidak benar. Di sisi lain, kelebihan pertanian organik adalah bahwa teknik pertanian ramah lingkungan dan penggunaan pupuk organik dapat memperbaiki kesehatan tanah dan lingkungan. Yang kedua ada biaya. Pertanian konvensional membutuhkan biaya yang lebih rendah karena penggunaan pupuk dan pestisida sintetis lebih murah dan hasil panen yang lebih tinggi dapat dicapai dengan lebih mudah. Sementara itu, pertanian organik membutuhkan biaya yang lebih tinggi karena penggunaan pupuk organik dan teknik pertanian ramah lingkungan lebih mahal. Namun dalam jangka panjang, pertanian organik dapat menghemat biaya karena tanah yang sehat dan lingkungan yang bersih dapat menghasilkan panen yang lebih baik secara konsisten. Lalu ada kesehatan dan keamanan. Pertanian konvensional menggunakan pestisida sintetis dan bahan kimia lainnya yang dapat mencemari tanah, air, dan udara, dan mengancam kesehatan manusia. Sementara itu, pertanian organik menggunakan bahan organik dan teknik pertanian ramah lingkungan yang lebih sehat dan aman bagi lingkungan dan manusia. Lalu ada kualitas produk. Pertanian organik menghasilkan produk yang lebih sehat dan berkualitas tinggi karena penggunaan pupuk organik dan teknik pertanian ramah lingkungan. Produk organik juga bebas dari residu pestisida dan bahan kimia lainnya. Namun hasil panen dari pertanian organik cenderung lebih kecil dan tidak sebesar hasil panen dari pertanian konvensional. Sementara itu, pertanian konvensional menghasilkan hasil panen yang lebih besar dan konsisten, tetapi produk yang dihasilkan tidak sehat dan terkontaminasi oleh pestisida dan bahan kimia lainnya. Meskipun pertanian konvensional dan organik memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, pertanian organik lebih ramah lingkungan, sehat dan aman bagi manusia dan lingkungan. Makanan organik memiliki rasa yang dianggap lebih enak dibandingkan dengan makanan non-organik karena diproduksi secara alami dan ditanam di tanah yang mengandung nutrisi yang lebih baik, bebas dari bahan kimia buatan. Aromanya juga lebih baik bila dibandingkan dengan buah dan sayuran non-organik. Pengendalian hama dan penyakit dilihat dari segi waktu terbagi menjadi dua, yaitu secara preventif atau pencegahan dan kuratif. Secara preventif yang dilakukan di awal adalah pemilihan lokasi. Ketahui sejarah lahan dari lokasi tersebut, hindari lahan yang menjadi daerah endemik bagi hama dan penyakit, terutama yang disebabkan oleh tular tanah yang persisten seperti Armillaria, Fusarium, Plasmodipora, Sclerotium, dan Verticillium. Selanjutnya pemilihan tanaman. Yang akan dibudidayakan dengan mengetahui sejarah lahan, kita bisa mengetahui rotasi tanaman untuk menghindari hama dan penyakit. Yang terjadi pada budidaya sebelumnya, pilihan tanaman dengan jenis famili yang berbeda dari tanaman yang dibudidayakan sebelumnya. Setelah itu, gunakan bahan tanaman atau benih yang memiliki resistensi terhadap hama dan penyakit atau varietas tahan. Pencegahan lainnya yang dapat dilakukan adalah dengan menjaga agar bahan dan alat yang digunakan pada pertanian organik adalah bahan dan alat yang terbebas dari kontaminasi patogen, dan selalu membersihkan alat-alat yang digunakan setelah pemakaian.
Ya, benar. Bahan pangan organik lebih cenderung bebas dari residu pestisida dan senyawa kimia sintetis karena pertanian organik membatasi atau menghindari penggunaan bahan-bahan tersebut. Lebih baik memakan sayur dan buah dari pertanian konvensional daripada tidak memakannya sama sekali. Sayur dan buah adalah sumber nutrisi penting dan meskipun pertanian organik dianggap lebih baik untuk lingkungan, memakan sayur dan buah konvensional masih lebih baik daripada tidak mengkonsumsinya. Dan juga jika pestisida dalam pertanian konvensional digunakan dengan benar, itu justru akan memberikan hasil yang konsisten dan tinggi. Saat ini belum ada jawaban pasti mengenai hal tersebut karena belum banyak bukti yang menunjukkan bahwa konsumsi makanan organik benar-benar membawa manfaat kesehatan lebih banyak dibandingkan dengan makanan konvensional. Nah, ya ada beberapa bukti bahwa makanan organik dapat meningkatkan performa atlet. Sebuah studi diterbitkan dalam jurnal Nutrition pada tahun 2019 menemukan bahwa atlet yang mengkonsumsi makanan organik selama 12 minggu mengalami peningkatan kekuatan. Daya tahan, daya tahan dan pemulihan. Studi lain yang diterbitkan dalam Journal of the International Society of Sport Nutrition pada tahun 2020 menemukan bahwa atlet yang mengkonsumsi makanan organik selama 6 minggu mengalami peningkatan performa pada tes lari 10 km. Meskipun penelitian menunjukkan bahwa makanan organik dapat meningkatkan performa atlet, namun penelitian ini masih terbatas. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengkonfirmasi hasil penelitian ini dan menentukan dosis dan jenis makanan organik yang paling efektif untuk meningkatkan performa atlet. Beras. Bertani konvensional dan organik memiliki dampak yang berbeda terhadap kesuburan tanah. Metode konvensional sering melibatkan penggunaan pupuk kimia, pestisida sintetis, dan teknik pertanian intensif yang dapat menyebabkan degradasi tanah. Pada gilirannya, ini dapat mengurangi kesuburan tanah dan menyebabkan masalah seperti erosi tanah, kehilangan struktur tanah, dan penurunan kandungan organik. Di sisi lain, pertanian organik lebih berfokus pada pendekatan yang berkelanjutan dan meminimalkan penggunaan bahan kimia sintetis. Praktik organik seperti pengomposan, rotasi tanaman, dan penanaman legum dapat meningkatkan kesuburan tanah. Penerapan bahan organik seperti pupuk kandang dan hijauan juga membantu meningkatkan kandungan bahan organik tanah. Makasih. Langkah-langkah yang harus dilakukan apabila lahan pertanian konvensional akan diubah menjadi lahan pertanian organik. Yang pertama, pembersihan lahan. Yang kedua, penambahan bahan organik. Yang ketiga, rotasi tanaman. Yang keempat, pengendalian hama dan penyakit secara alami. Yang pertama yaitu pembersihan lahan. Lahan pertanian akan dibersihkan dari sisa-sisa tanaman, pupuk kimia, dan pestisida sintesis. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mencakul, membakar, atau menggunakan mesin pertanian. Yang kedua yaitu penambahan bahan organik. Bahan organik seperti pupuk kandang, kompos, dan mulsa harus ditambahkan ke dalam tanah untuk memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan kandungan nutrisi tanah. Penambahan bahan organik dapat dilakukan dengan cara menyebarkannya secara merata di permukaan tanah atau dengan dibenamkan ke dalam tanah. Yang ketiga yaitu rotasi tanaman. Rotasi tanaman dapat dilakukan dengan cara menanam tanaman yang berbeda di lahan yang sama secara bergantian. Rotasi tanaman dapat membantu mencegah serangan hama atau penyakit serta meningkatkan kesuburan tanah. Yang keempat yaitu pengendalian hama dan penyakit secara alami. Pengendalian
hama dan penyakit secara alami dapat dilakukan dengan menggunakan pestisida alami seperti pestisida nabati, pestisida mikroba, dan pestisida fisik. Pengendalian hama dan penyakit secara alami lebih aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Menurut saya, bahan makanan organik yang saya hasilkan pantas dijual dengan harga yang lebih mahal daripada sayuran non-organik. Hal ini dikarenakan ada beberapa faktor yang menyebabkan biaya produksi sayuran organik menjadi lebih tinggi, yaitu yang pertama, penggunaan bahan baku yang lebih mahal. Petani organik menggunakan bahan baku yang lebih mahal, seperti pupuk kandang, kompos, dan pestisida alami. Bahan-bahan ini biasanya lebih mahal daripada pupuk-pupuk kimia dan pestisida sintesis yang digunakan oleh petani non-organik. Yang kedua, biaya tenaga kerja yang lebih tinggi. Petani organik biasanya menggunakan tenaga kerja manusia secara lebih intensif, terutama dalam hal pengendalian hama dan penyakit. Hal ini disebabkan karena penggunaan pestisida sintesis yang dilarang dalam pertanian organik. Yang ketiga, hasil panen yang lebih rendah. Petani organik biasanya mengalami hasil panen yang lebih rendah daripada petani non-organik. Hal ini disebabkan karena tanaman organik lebih rentan terhadap serangan hama dan penyakit. Selain itu, sayuran organik juga memiliki beberapa keunggulan dibandingkan sayuran non-organik. Itu yang pertama, lebih sehat. Sayuran organik tidak mengandung residu pestisida dan pupuk kimia, sehingga lebih aman dikonsumsi. Nah, yang kedua, lebih lezat. Sayuran organik memiliki rasa yang lebih lezat karena kandungan nutrisinya yang lebih tinggi. Yang ketiga, lebih ramah lingkungan. Pertanian organik lebih ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan kimia sintesis. Dengan demikian, saya berpendapat bahwa harga sayuran organik yang lebih mahal merupakan hal yang wajar. Harga tersebut sebanding dengan kualitas dan keunggulan yang dimiliki oleh sayuran organik. Namun saya juga menyadari bahwa harga sayuran organik yang terlalu mahal dapat menjadi hambatan bagi masyarakat untuk mengonsumsinya. Oleh karena itu, saya berharap agar pemerintah dapat memberikan dukungan kepada petani organik seperti memberikan subsidi atau insentif sehingga harga sayuran organik dapat lebih terjangkau oleh masyarakat.